Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Kabar Astronomi Indonesia, dan ini adalah video terbaru dari channel YouTube Kabar Astronomi Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tema yang sebenarnya banyak sekali jawabannya, cuma memang masih banyak juga dari kalian yang belum tahu jawabannya ya. Kalau kalian searching di Google, kalau kalian searching di YouTube, itu semua udah banyak penjelasannya. Tapi berhubung masih banyak juga yang belum tahu dan bertanya, jadi sengaja aku nggak jawab pertanyaan itu di story karena memang kepikiran untuk bikin videonya aja nih di YouTube. Nah, sekali lagi video ini adalah video yang dibuat dalam waktu yang cukup mendadak ya. Hari ini aku buat dan hari ini juga aku posting gitu. Jadi kalau kalian tonton video ini, mungkin video ini baru dibuat 2 jam atau 1 jam yang lalu ya. Dan langsung aku posting tanpa diedit sama sekali. Karena memang jujur dari aku pribadi lebih suka video yang seperti ini ya daripada harus diedit. Kurang lebih editannya juga menurut aku belum bagus ya kalau untuk channel YouTube Kabar Astronomi, belum sebagus editan channel YouTube lain yang lebih maju. Jadi makanya aku putuskan untuk langsung posting aja setelah dibuat videonya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak sekali kawah yang ada di permukaan bulan gitu. Jadi waktu malam kan mungkin kalian kalau ikut story Kabar Astronomi, itu Kabar Astronomi bikin memposting foto tentang bulan sabit ya yang mau live nggak jadi itu. Nah, banyak sekali yang reply, kok permukaan bulan itu dari dekat begitu ya, kok banyak sekali jerawatnya, banyak sekali kawahnya, banyak sekali cekungannya, itu kenapa? Nah, sebenarnya aku juga udah pernah bahas ini di story, mungkin banyak followers baru yang mungkin belum tahu videonya juga, jadi gak ada salahnya aku posting lagi. Mungkin dulu bukan pakai video sih, kayaknya pakai ketikan biasa aja ya. Dan kali ini aku punya kesempatan dan punya waktu untuk menjelaskannya dengan video. Jadi mungkin video ini juga nggak bakal panjang-panjang banget karena memang penjelasannya sebenarnya simple, cuma memang aku coba detailkan lagi untuk kalian mudah memahaminya, oke? Nah, yang pertama, kenapa banyak sekali kawah di permukaan bulan? Yaitu penyebabnya adalah karena gimana sih kata-katanya? Oh ya, penyebabnya adalah pada saat jutaan tahun yang lalu, bumi itu masih cukup muda umurnya ya. Bulan juga masih baru terbentuk. Seperti yang kita tahu kan, bulan itu tercipta dari objek antariksa yang bernama Theia, kemudian menabrak bumi, dan pecahannya karena adanya gravitasi itu berkumpul kembali dan menjadi bulan gitu. Nah, pada saat bulan ini atau satelit alami bumi ini masih muda, itu sangat-sangat sering sekali dihantam dan ditabrak oleh batuan luar angkasa gitu. Jadi maupun asteroid maupun meteorit itu sering sekali menabrak bulan. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pada saat awal pembentukan tata surya itu kan masih banyak sekali objek luar angkasa yang belum terikat gravitasi ya, masih banyak yang berkeliaran lah. Nah, karena banyak yang berkeliaran itulah ada beberapa yang terikat oleh gravitasi bulan dan akhirnya menabrak bulan gitu. Nah, karena bulan ini nggak punya atmosfer seperti bumi dan planet lainnya, makanya batuan luar angkasa yang masuk ke dalam bulan itu langsung menghantam permukaannya gitu dan membentuk sebuah kawah yang ukurannya juga bervariasi. Nah, ukuran kawah ini juga dipengaruhi oleh ukuran benda luar angkasa yang menabraknya juga dengan kecepatannya gitu. Jadi seberapa besar objek luar angkasa yang menabraknya, seberapa cepat objek luar angkasa yang menabraknya itu akan berdampak ke seberapa besar kawah yang tercipta di permukaan bulan gitu. Jadi kalau kalian lihat ada kawah yang sebesar misalkan sebesar stadion gitu ya. Nah, berarti kan bisa kalian perkirakan lah objek luar angkasanya itu yang menghantam berarti sebesar apa dan kecepatannya secepat apa gitu. Udah pasti cukup besar dan udah pasti cukup cepat kan gitu. Kalau dalam perhitungan kita di bumi sebesar stadion kan ya hitungnya udah besar kan gitu kalau untuk kawah ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kawahnya cuma sebesar apa ya, misalkan sebesar ruangan lah gitu, sebesar kamar lah misalkan, ya itu mungkin nggak terlalu besar tapi mungkin kecepatannya udah cukup cepat kalau kawahnya juga udah cukup dalam gitu, oke? Nah, jadi simpelnya penjelasannya seperti itu, sangat simpel sekali. Tapi banyak juga yang bertanya, kira-kira ada berapa sih kawah yang ada di permukaan bulan gitu, ada berapa banyak sih, dan apakah kawah-kawah itu dikasih nama? Ya jelas kawah itu udah banyak yang dikasih nama ya, tapi kayaknya belum semua dikasih nama karena memang terlalu banyak juga kawahnya, mungkin juga mencapai ribuan lebih ya kalau dihitung dengan ukuran kawah yang bervariasi mulai dari kecil sampai yang paling besar gitu.
Dan memang kawah di bulan itu kan ada klasifikasinya ya, ada kawah yang kecil, ada kawah yang sedang, dan juga ada kawah yang besar gitu. Dan ada beberapa kawah juga yang bisa kalian temukan dengan sangat mudah. Kalau aku biasanya lihatnya kawah Grimaldi dan kawah Tiko ya. Kawah Tiko itu bentuknya yang seperti ujung bagian bawah jeruk gitu. Bentuknya seperti pusat, tapi itu sebenarnya bukan pusat dan juga bukan kutub. Dan kalau kawah Grimaldi itu terletak di perbatasan antara bagian seberang bulan dan bagian yang bisa kita lihat dari permukaan bulan gitu. Ada bagian jauh, ada bagian dekat kan. Nah, kalau kawah Grimaldi itu terletak di perbatasannya gitu. Oke. Nah, tapi kalau kalian menggunakan teleskop dan tidak menggunakan lensa pembalik, kalian akan melihat posisi bulan yang terbalik gitu. Jadi kalau mungkin kalian yang punya teleskop, kalian udah tahu ya kalau misalkan di teleskop itu ada yang namanya lensa pembalik. Nah, lensa pembalik ini kalau digunakan itu akan menampilkan situasi yang realistis gitu. Jadi tampilannya itu sama yang kita lihat sebenarnya. Tapi kalau tanpa lensa pembalik, objeknya itu akan terlihat terbalik gitu. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau terbiasa melihat objek bulan dengan teleskop, aku sarankan menggunakan lensa pembaliknya juga gitu. Tapi kalau untuk kejelasan dan kedetailan itu kurang lebih sama lah. Mau pakai lensa pembalik, mau tanpa lensa pembalik juga sama. Nah, terus ada informasi lain juga nih terkait dengan kawah yang ada di bulan ini. Nah, kalian kalau misalkan pengen lihat kawah yang ada di bulan, itu kalian bisa nonton live-nya malam ini ya. Mungkin kalau kalian nonton video ini 1 jam sampai 2 jam setelah diposting, kalian masih belum ketinggalan informasi. Karena memang malam ini mungkin sekitar jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8 malam, Kabar Astronomi akan live di Instagram pengamatan bulan sabit. Nah, mungkin kalian kalau penasaran pengen lihat seperti apa sih bentuk bulan sabit ataupun bentuk dari kawah-kawah permukaan bulan yang sudah aku jelaskan hari ini, kalian bisa nonton live-nya malam ini juga di story di Instagram Kabar Astronomi, oke? Nah, terus apalagi ya mungkin yang bisa aku sampaikan terkait dengan kawah bulan ini. Ya, oke. Mungkin penamaan kawah bulan itu juga bervariasi. Ada yang dikasih nama dari astronom zaman dulu, ada juga yang dikasih nama dari nama tempat, ada juga dari tokoh dari mungkin yang paling berpengaruh zaman dulu. Karena setahu aku ya, kalau untuk kawah-kawah di permukaan bulan maupun di planet lainnya itu banyaknya dikasih nama dari penamaan tokoh gitu. Kayak misalkan di Merkurius ada dari tokoh seniman asal Indonesia namanya Raden Saleh ya. Di Merkurius itu ada kawah Raden Saleh gitu dari seniman asal Indonesia. Nah, di kawah-kawah bulan juga lebih banyak penamaan dari tokoh-tokoh gitu, khususnya yang berkecimpung di bidang astronomi dan fisika dan sains. Oke. Nah, jadi mungkin kesimpulannya kenapa di permukaan bulan itu banyak sekali kawah, karena memang pada awal-awal pembentukan bulan itu banyak sekali objek luar angkasa yang menghantam permukaan bulan, karena memang bulan nggak punya atmosfer seperti planet lain, khususnya bumi. Jadi batu-batuan yang menghantamnya itu langsung ke permukaannya gitu, langsung kena ke permukaannya tanpa ada penghalang sekalipun berupa atmosfer. Oke? Semoga itu menjawab ya, dan semoga kalian bisa nonton live-nya malam ini. Kalau kalian punya waktu dan lagi santai, silahkan nanti jam 7 kalian gabung di live Kabar Astronomi dengan syarat langitnya bersih ya. Kalau langitnya mendung ya mau ngapain lagi kan, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oke, terima kasih buat yang nonton videonya. Jangan lupa di share kalau video ini bermanfaat juga, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.